Jadi Ya, tetap pada pendirian awal, saya tidak pernah berubah. begini ya, Orang begini. saya korban, saya nggak salah. Kenapa Dia saya mau- harus iya. minta maaf? Kalau memang ini dijadikan sebagai bukti untuk mempidanakan seseorang, di kemudian hari orang akan takut menjadi narasumber dan orang akan takut menyampaikan apa yang ia alami kepada publik. Satu yang perlu garis bawahi, bahwasanya di dalam instastory tersebut Ayu Thalia tidak pernah menyebutkan nama orang di situ. Hal yang wajar jikalau dia memposting di instastory-nya tentang apa yang ia alami dengan luka lecet tadi. Dan memang setiap hari beliau selalu update tentang kegiatan-kegiatan setiap hari. Apakah hal tersebut dijadikan bukti oleh teman-teman untuk mempidanakan tersebut adalah hal yang menurut hukum cukup kuat gitu. Nanti akan kita buktikan gitu. Tuduhan itu saya lihat tidak jelas. Bang, ada upaya mediasi sama sebelum Yang mana? kasus ini naik ke persidangan? Ada upaya mediasi sebelum? Ini kan sudah proses hukum. Kita serahkan kepada proses hukum. Karena kan di dalam restoratif justice juga yang berwenang melakukan restoratif justice adalah pihak kepolisian. Sampai sekarang kita melihat tidak ada restoratif justice. Kalau memang ada undangan untuk restoratif justice, ya tentunya akan kita hadiri. Gitu. Jadi, apakah salah seorang warga negara yang memperjuangkan haknya? Dari kita sih sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Jadi membiarkan kasus ini diproses gitu. Ya, kita menyerahkan kepada pihak jaksa penuntut umum dan pengadilan untuk memproses kasus ini. Seadil-adilnya, kita akan tetap mengawalnya. Apa Bang? Proses dari awal, beliau melaporkan, kita juga melaporkan, dan terbukti bahwa laporan kita lah yang naik ke P21 ke pengadilan. Bang, kalau kasus pencemaran nama baik Kita lihat aja hasil di persidangan ya. Soalnya kita nggak boleh terlalu bicara banyak. Nanti biar jaksa yang menuntut, mendakwa, menuntut, kemudian biarkan hakim yang mengadili. Ya untuk CNS sendiri cukup terganggu dulu ya. Tapi alhamdulillah kita bersyukur bahwasannya kejaksaan sudah memproses sampai ke pengadilan. Masih pembacaan dakwaan, info yang saya terima hari ini pembacaan dakwaan, dan kita dari kuasa hukum ya menyerahkan semuanya kepada kejaksaan dan pihak pengadilan, terutama majelis hakim, dan kita tetap mengawal kasus ini sampai dengan putusan. Untuk saya sendiri Hari ini tidak, paling nanti beliau hadir ketika diperiksa sebagai saksi. Beliau ada kesibukan di luar. Dakwaan jaksa penuntut umum itu mendakwa Ayu Thalia dengan pasal 310 KUH pidana dan 311 KUH pidana dengan dasar pencemaran tertulis secara pidana umum. Dan di dalam dakwaan itu jaksa penuntut umum mengajukan alat bukti ITE dengan alat bukti media pers. Di dalam rangkaian dakwaan tadi sudah kita dengar bersama, jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Apalagi yang dijadikan bukti ini adalah media pers. Rekan-rekan media kemarin sempat nggak bisa dihubungin karena saya jujur masih menjaga privasi sih pelapor, tapi karena sekarang sudah masuk ke persidangan, ya intinya saya akan memperjuangkan hak saya. Kalau itu yang diambil oleh jaksa penuntut umum, buktinya dijadikan ke dalam pokok persidangan ini. Yang pertama, pertanyaan kami, apakah terhadap bukti tersebut sudah dilakukan copy both side? Tuh, satu. Yang kedua, apakah alat bukti tersebut ya telah berkoordinasi dengan Dewan Pers? Karena ini media pers loh, terdaftar di Dewan Pers. Dan beliau dijamin oleh konstitusi dan undang-undang pers untuk memberikan
untuk memberikan keterangannya, bukan pendapat ya, keterangannya sesuai fakta yang dia alami. Nah, kita ketahui juga di dalam Undang-Undang Pers, tentunya profesi pers ini ada MOU dengan Polri. Apabila ada permasalahan tentang pemberitaan, tentunya kan ada hak jawab dari para pihak. Bukan langsung main lapor polisi. Nah, di dalam keterangan Ayu Thalia dituduh tadi katanya terjatuh-jatuh. Pertanyaan saya, itu kan acaranya bukan live. Dan itu taping, ya? Direkam. Mungkin acaranya live, Bang. Cuma kutipannya salah. Nah, kutipannya tadi udah disampaikan kan? Kutipannya tadi ada yang salah, sehingga wajib beliau menyatakan keberatan. Nah, dan sekarang di take down ya. Nah, dan sekarang keterangan dari klien kami berita tersebut sudah di take down. Ya, ini kita sesalkan sekali. Kenapa permasalahan ini langsung dibawa ranah pidana bukan melalui Dewan Pers? Ya. Terus yang kedua, posisi Ayu Thalia ya adalah sebagai pelapor. Ya, tolong diingat, sebagai pelapor. Kenapa dia melapor? Karena dia merasa sebagai korban dugaan penganiayaan. Pertanyaan saya, apabila Ayu Thalia ini tidak melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana, terus dia cuap-cuap di media, ini yang berbahaya. Nah, dia melaporkan peristiwa tersebut karena dia mengalami kekerasan ataupun perlakuan yang tidak baik. Nah, sehingga Ayu Thalia, Kak Ayu ya, membuat laporan polisi di Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah itu diketahui oleh pihak pihak pelapor sekarang ini, yang bersangkutan melaporkan ke Polres Jakarta Utara dengan dasar fitnah dan pencemaran nama baik. Apa yang benar akan saya perjuangkan. Saya nggak mau mau sejam saja disalahkan, saya nggak mau, apalagi setahun 2 tahun. Ya. Karena saya nggak salah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.